Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Walau lahan sudah menjadi milik kota, bukan berarti desa lemah, tak berdaya. Desa adalah kekuatan sejati. Negara harus berpihak pada para petani. Entah bagaimana caranya, desalah masa depan kita. Keyakinan ini datang begitu saja karena aku tak mau celaka. Desa adalah kenyataan, kota adalah pertumbuhan. Desa dan kota tak terpisahkan, tapi desa harus diutamakan. Di lumbung kita menabung, dan tanpa ceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan. Saya Rahmat, petugas imunisasi. Harapan kami ke depannya mungkin posyandu ini bisa lebih ditingkatkan lagi masalah kunjungannya, fasilitas yang ada di sini. Semestinya kan yang dibutuhkan di sini beda. Saat ini baru beberapa kan satuan anaknya dari bulan sampai 5 tahun. Jadi jangan cuma sampai di imunisasinya saja batas 9 bulan. Jadi kami minta harapan yang tertinggi sampai 5 tahun anaknya ditimbangkan. Ini kan dipantau di sini statusnya belum dipantau lagi untuk ke depannya. Kami saat ini membutuhkan bantuan makanan tambahan untuk balita, juga sarana prasarana lengkap kegiatan posyandu, juga tempat kegiatan posyandu sangat membutuhkan MTK. Harapan kami, kebutuhan kami, kaum perempuan, baik ibu dan anak dapat ditingkatkan. Terima kasih. Terima kasih. Saya dari Indonesia, nama saya Aras. Sebagaimana tadi kader posyandu yang jelas sesuai usulan mereka, dan insya Allah apa yang disampaikan tadi kami akan diselenggarakan nanti insya Allah di 2017 sesuai program yang akan diusulkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aras, Kepala Desa Darakitan, dan seluruh masyarakat Desa Darakitan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah tertinggal yang telah memberikan program dana desa dan pembangunan daerah tingkat yang telah memberikan program dana desa pada Desa Darakitan, di mana dana desa ini telah dirasakan oleh seluruh masyarakat desa yang pemanfaatannya untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan dasar kepada masyarakat dan desa
Desa Darakitan telah memperoleh program dana desa pada tahun 2015 sebesar 297.227.181 rupiah dengan realisasi pelaksanaan melalui kegiatan 1. Pembangunan infrastruktur dan pemukiman desa. Yang kedua, pembangunan sarana prasarana kesehatan. Kemudian, dan pada tahun 2016, Desa Darakitan memperoleh sebesar 60.835.200 rupiah dengan realisasi kegiatan di bidang pembangunan. 1. Pembangunan jalan lingkungan kompleks Jalan M. Saab, M. Haruna. Kemudian kedua, pembangunan jalan rabat beton. Ketiga, pembangunan jogging track. Kemudian keempat, pembangunan drainase Dusun Baulan. Kelima, pembangunan drainase kompleks Kampung Mandar. Keenam, pembangunan drainase pemukiman penduduk. Ketujuh, pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan. Kedelapan, pembangunan pemanfaatan pemeliharaan jembatan gantung 1 paket. Kesembilan, pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan air bersih berskala desa lanjutan 1 paket. Ke-10, pembangunan pemanfaatan pemeliharaan pembangunan posyandu semangat 1 paket. 11, pembangunan pemanfaatan pemeliharaan rehab posyandu Mawar Dusun Batu Nogotak 1 paket. Kemudian yang ke-12, pembangunan pemanfaatan gedung PAUD Mawar Dusun Mai 1 paket. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kami rasakan ini dapat bermanfaat kepada kita semua, utamanya masyarakat Desa Darakitan. Lanjut daripada itu, pelaksanaan, perencanaan dan pembangunan desa mengacu pada RPJMDes, RKPDes, kemudian dituangkan di APBDes tahun 2015-2016 yang telah melalui proses musyawarah perencanaan desa bersama BPD dan perwakilan masyarakat desa demi terwujudnya penyelenggaraan anggaran yang transparan dan partisipasi masyarakat melalui asas kemanusiaan, manfaat dan keberlanjutan, di mana dalam pelaksanaan tenaga kerja berasal dari masyarakat tersebut tidak terlepas dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, dan seluruh masyarakat desa dengan mendapat bimbingan arahan dan petunjuk dari pendamping lokal desa, pendamping desa Kecamatan Baulan, pemerintah Kecamatan Baulan, pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Demikian paparan kami, dengan harapan dana desa dapat terus ditingkatkan dan tahun ke tahun demi keberlanjutan pembangunan di wilayah kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami kepada Desa Darakitan mengucapkan banyak terima kasih atas program PMPM pada tahun 2014. Kami selaku Kepala Desa telah meraih juara tingkat 1 se-Indonesia, yaitu dengan PPD, yaitu Perencanaan Pembangunan Desa. Alhamdulillah di Kabupaten Toli, Desa Darakitan yang mewakili untuk ke provinsi. Alhamdulillah di provinsi kami lagi mewakili untuk Sulawesi Tengah, bahkan Indonesia Timur. Jadi pada waktu itu alhamdulillah kami meraih tingkat 1 nasional, yaitu juara 1 Sulawesi Tengah, kemudian juara 2 Jogja, dan juara 3 Kalimantan Selatan. Nah, inilah harapan kami selaku
Kitan supaya pemerintah kabupaten, gubernur supaya bisa untuk memperhatikan, untuk mengharumkan nama Sulawesi Tengah. Jadi sekali lagi kami harapan dari pemerintah desa supaya betul-betul mau memperhatikan desa Kitan untuk mengharumkan nama Sulawesi Tengah. Dengan diperhentikannya pada waktu itu PNPM nanti akan digantikan oleh P3D. Jadi harapan kami selaku pemerintah desa, yang lalu kami sudah mendapatkan prestasi yang terbaik di Indonesia. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan dana desa ini bisa bermanfaat lagi atau bisa dilombakan lagi untuk lebih bergiat di dalam pelaksanaan semacam P3D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad, Sekretaris Desa Kitan. Sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dana desa yang diberikan kepada Desa Kitan, bahwa kami selaku pemerintah Desa Kitan telah melaksanakan pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel dan tertib, di mana kegiatan-kegiatan dilaksanakan melalui dana desa diarahkan kepada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan dengan dana ini dapat meningkatkan kesejahteraan menuju desa yang lebih maju dan mandiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua BPD Desa Kitan, mewakili seluruh masyarakat Desa Kitan. Sangat mengaspirasi adanya dana desa yang masuk ke desa dan juga saya sangat mengaspirasi dengan adanya pendamping desa yang monitoring desa dan membantu untuk melaksanakan kegiatan desa ini. Saya mewakili seluruh masyarakat desa memberikan support pada desa ini. Dari mana? Oh, guru. Wah, nanti ibu juga cerita tentang guru ya. Cerita tentang kebutuhan pendidikan. Ya. Mau di mana? Mau di sekolahnya atau mau di sini? Oh, lagi di oh. Sorry. Kepada masyarakat yang dapat menuju desa yang sejahtera sesuai dengan motto desa, aman, damai, adil dan beradil. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kepala Desa Dada Kitan, Bapak Sekretaris Desa Dada Kitan, Bapak Ketua BPD, kami dari tenaga ahli, pendamping dana desa, dan juga ini kawan-kawan kami sebenarnya pendamping desa sebenarnya. Kami ingin mendapatkan informasi dari bapak-bapak tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan di 2016 dan nanti apa persiapannya nanti untuk di 2017. Mungkin Pak Kades dulu bisa sampaikan apa yang kami bisa dapat informasinya. Silakan Pak Kades. Terima kasih. Alhamdulillah sudah pelaksanaan tahun 2016 ada 12 kegiatan. Jadi mudah-mudahan di tahap pertama ini ada 12 kegiatan dan insya Allah akan terrealisasi sudah semua. Insya Allah. Ya. Kemudian insya Allah tahap kedua karena baru verifikasi. Ya. Jadi mudah-mudahan minggu-minggu depan ini sudah terlaksana. Jadi, kemudian adapun pelaksanaan atau perencanaan ke depan, insya Allah kami akan berunding dengan BPD dan Sekretaris Desa. Ya. Kemudian di samping ada rembuk dusun. Ya. Apa-apa semua yang kita harus lakukan, karena kami selaku pemerintah desa atau kepala desa tidak bisa mengambil kesimpulan kami sendiri. Betul. Bersama dengan sekretaris Iya. dan BPD. Tapi kita harus turun untuk
ke dusun-dusun untuk menyampaikan kepada dia apa program-program yang akan dilaksanakan di dusun masing-masing. Oke, iya. Makasih banyak Pak Kades ya. Bantuan 2016 yang sudah dirasakan oleh warga masyarakat. Kemudian harapan apa Bapak nanti mewakili warga desa Danakitan untuk persiapan anggaran 2017? Apa kira-kira Pak? Syukur alhamdulillah dengan adanya bantuan dana desa ini turun ke desa, masyarakat sangat merespon dan sangat gembira lah. Mereka sudah dapat bantuan, tidak setengah mati lagi kita macam kemarin drainase untuk air, air minum mereka sudah rasakan juga ke depannya nanti, tidak lagi ada istilah mati-mati. Jadi mereka sangat respon dengan bantuan ini. Harapan saya juga kita dengan pemerintah desa bekerjasama dengan baik. Sebagai BPD kita juga badan kontrol, selalu juga kita sharing dengan mereka. Harapan ke depan mudah-mudahan lebih lagi ditingkatkan. Pendamping juga sangat juga kami sangat syukuri bisa memberikan motivasi kepada kami pembelajaran. Jadi itulah yang kami rasakan selama ini. Untuk nanti ke depan di 2017 insya Allah nanti bagaimana kira-kira, ada harapan warga masyarakat yang mungkin sudah disampaikan sama Pak Ketua BPD, apa saja kira-kira kalau sudah ada sebelum musyawarah misalkan? Masyarakat sangat laporan ke kita BPD ini supaya pemerintah desa ke depan itu mengoptimalkan pembangunan desa itu bagaimana bisa terwujud yang lebih baik. Itu harapan-harapan mereka. Iya. Oke, sekarang saya ke Pak Sekdes. Pak Sekdes, ini kan kita mungkin di apa saja menurut Pak Sekdes, karena kami dari kabupaten kan tidak bisa langsung monitoring semua Pak ya. Jadi kita sebenarnya sangat berharap informasi apa mungkin dari pelayanan administrasi mungkin, atau apa yang menjadi hambatan Bapak sebagai pelaksana administrasi ya, administraturnya itu kan punya banyak kendala mungkin ya, atau lancar-lancar saja, apa yang bisa Bapak informasikan kepada kami? Kalau dari bidang pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan administrasi, alhamdulillah dengan dana desa ini dan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah sedikit banyak telah membantu kami dalam rangka penyediaan sarana prasarana yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Dan pelayanan kepada masyarakat kami berupaya bagaimana dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa dianaktirikan, sehingga kami juga pemerintah desa sangat mengharapkan mudah-mudahan ke depan dana-dana seperti ini dapat lebih ditingkatkan dan lebih bermanfaat lagi kepada masyarakat itu sendiri. Apa harapannya Bapak dengan pemerintahan kabupaten? Apakah supaya lebih diperhatikan Bapak-Bapak punya kegiatan urusan administrasi misalkan? Nah mungkin Bapak-Bapak bisa sampaikan juga apa yang dibutuhkan dari pemerintah kabupaten untuk memperkuat Bapak-Bapak punya pekerjaan kegiatan. Yang butuh regulasi yang jelas, ya. Kemudian lebih dimaksimalkan karena kondisi kita khususnya di wilayah Kabupaten Toli-Toli ini regulasi yang lambat sehingga penyusunan APBD itu lambat. Ya. Dan itu sangat menghambat kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan dari awal. Jadi regulasinya harus lebih cepat, ya supaya proses penyusunan APBDS-nya tidak terhambat karena dia punya aturan belum turun, begitu ya. Kalau Pak Kades, apa harapannya dengan pemerintah kabupaten? Harapan kami selaku pemerintah desa, yang pertama itu supaya betul-betul pemerintah kabupaten ini untuk memperhatikan desa kita. Karena kenapa? Selain daripada untuk mengharumkan desa Kabupaten Toli, tentunya dalam hal ini
kalau tidak demikian, mungkin kami masyarakat itu mengatakan kami dianaktirikan. Oh, ya. Khususnya begini, kebetulan listriknya Ya. dari segi listrik Ah, iya. penerangan. Nah, tentunya kami selaku masyarakat desa dari kita ini sering mati-mati lampu. Jadi olehnya itu kami mengharapkan pemerintah kabupaten mungkin bersama-sama dengan DPR, karena bahkan pada waktu itu kami sudah turun bersama-sama dengan masyarakat untuk mengadakan bukan juga demo tapi untuk menyampaikan aspirasi kami Iya. untuk selaku pemerintah desa Rakitan dan masyarakat desa Rakitan untuk bagaimana cara untuk pelaksanaan lampunya. Iya. Supaya lampu listrik ini tidak lagi mati-mati. Karena kenapa? Ini program ada 2 kegiatan nanti di Dadakitan, yaitu proyek. Jadi harapan kami selaku kepala desa bersama seluruh masyarakat desa mengharapkan dengan proyek itu barangkali bisa segera dilaksanakan. Ada 2 kegiatan, yaitu proyek VT-ROIS dengan Veterois ya. PT Indonesia Putra kalau tidak salah. Oh ya. Itu pembangkit tenaga mikrohidro Oh, mikrohidro. di Oh. Batu Bota. Batu Bota. Jadi oleh itu melalui kesempatan ini mudah-mudahan melalui Ibu Iya. barangkali kita informasikan sama pemerintah desa untuk segera dibangun di Batu Bota. Batu Bota. Terima kasih. Oke, makasih banyak. Tadi kan kepada Pak pemerintah kabupaten, nah, kami ingin juga apa kira-kira harapannya Bapak selaku wakil masyarakat Dadakitan kepada kami pendamping desa kami ini yang ada ini, apa harapannya Bapak kepada kami? Apakah kami harus selalu ada atau bagaimana? Silakan Pak. Ya, harapan kami, saya juga selaku Ketua BPD, Iya. itu mengharapkan kepada pendamping-pendamping, ya sering-seringlah kita koordinasi, sering-seringlah kita bertatap muka supaya penyampaian aspirasi masyarakat itu mudah langsung kepada pendamping-pendamping ini. Iya. Jadi harapan saya. Oke. Ini ada 2 kawan saya. Ini karena saya sebagai tenaga pembangunan partisipatif. Ini Bu Fitri, dia di pembangunan ekonomi. Nanti mungkin ini Pak Safaat yang tadi berhubungan dengan Posyandu, ini Pak Safaat. Nanti juga dengan kegiatan Posyandu, kegiatan PAUD itu Pak Safaat. Nanti mungkin ada yang Pak Safaat ingin sampaikan kepada bapak-bapak, bisa disampaikan sekarang. Ya, Pak Safaat, Bu Fitri. Saya sangat bersyukur sekali karena kegiatan pelayanan kesehatan sudah cukup maksimal di desa ini dengan rutinitas kegiatan posyandu. Mungkin ke depan kita perlu perhatikan juga kesehatan lingkungan secara menyeluruh. Jadi kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat itu bisa kita ini. Nanti kita sinkronkan dengan pihak puskesmas, karena di puskesmas itu ada yang bertugas untuk sebagai sanitarian yang berkaitan dengan itu, sehingga kesehatan masyarakat ini bisa lebih meningkat. Saya kira seperti itu barangkali. Ya. Ini kalau dari Bu Fitri karena beliau berhubungan dengan kegiatan ekonomi desa. Nah, tentu saya tidak tahu apakah BUMDes kita di sini sudah mulai bergerak atau bagaimana. Nanti Bu Fitri bisa sampaikan apa yang harapannya Bu Fitri kepada kawan-kawan. Ya. Jadi kemarin saya sudah melakukan kunjungan ke desa Dadakitan bahwa ternyata BUMDesnya sudah ada. Hanya mungkin actionnya yang akan dimintes kembali. Jadi bagaimana kita merangsang pendapatan dari masyarakat desa melalui wadah yang namanya Badan Usaha Milik Desa. Jadi ke depan kita akan melakukan koordinasi kembali tentang bagaimana penguatan struktur permodalan dari Badan Usaha Milik Desa. Sepertinya di tahap 2 ada penguatan Pak. Nah, berarti ke depan ini kita akan melakukan penguatan kelembagaan dulu Badan Usaha Milik Desa sebelum betul-betul action Badan Usaha Milik Desanya. Kita akan melihat dulu kaji potensinya apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ketika itu merupakan kebutuhan dari masyarakat, kita bisa jalankan Badan Usaha Milik Desa ini, karena hadirnya BUMDes bukan sebagai lahir dengan begitu saja, tetapi lahirnya itu sebagai solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi seperti itu dari saya. Oke, kita masih punya 2 teman. Ini ada Pak Andika sebagai pendamping desa. Pak Andika punya agak
punya kesulitan nggak di kegiatan pendampingan desa? Bisa ceritakan sedikit apa harapannya dengan bapak-bapak supaya lebih mudah terkomunikasikan ya Pak ya? Tadi kan harapannya selalu ada di desa. Nah mereka ini punya kegiatan yang lumayan banyak, padat, karena bukan hanya satu desa. Jadi mungkin Pak Andika bisa ceritakan sedikit apa yang bisa kita inikan. Ya? Alhamdulillah. Selama saya melakukan pendampingan di desa Dadakitan, umumnya di Kecamatan Bolang ini, antara masyarakat dengan aparat desa, pemerintah desa itu, alhamdulillah keterlibatannya masyarakat itu dalam pembangunan di desa Dadakitan ini, alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, jadi antara kami juga dengan pendamping dengan pemerintah desa, hubungannya juga lebih baik. Ya, terima kasih. Ya. Nih Pak Jamal, sebagai orang yang ada di desa selalu, bagaimana apa kesan yang kita dapatkan dengan kerjasama dengan bapak-bapak? Alhamdulillah kan selain pendamping lokal desa sangat baik untuk diterima dengan pemerintah desa dan BPD sebagai mendampingi di bidang infra dan misalnya pemberdayaan. Apa yang perlu kita tingkatkan lagi khusus di desa Dadakitan Pak Jamal? Yang ditingkatkan itu adalah informasi dari atas. Informasi dari atas. Iya. Oke, itu yang dibutuhkan. Dibutuhkan. Oke. Saya kira itu Pak ya, kita semuanya sudah dapatkan ini informasi. Mudah-mudahan harapannya Pak Sekdes tadi khususnya di regulasi, kemudian harapannya Pak Kades tadi untuk lebih memperhatikan sarana prasarana yang tidak didanai oleh dana desa, begitu ya. Kemudian Pak Ketua BPD juga harapannya supaya kami sebagai pendamping desa selalu bisa berkoordinasi. Mudah-mudahan ini kita bisa dapatkan di persiapan nanti 2017 sampai dengan pelaksanaan. Tapi harapan kami sebenarnya dari kami juga pendamping, kami sangat berharap di setiap kegiatan perencanaan pembangunan kita selalu melibatkan warga masyarakat sehingga ini manfaat dana desa itu betul-betul sampai ke masyarakat, begitu kan? Karena tidak salah Pak kalau ada warga masyarakat mau kritik kita harus terima. Karena kalau kritik itu tidak kita terima, kita tidak maju-maju. Gitu. Saya kira itu Pak ya. Terima kasih banyak kami sudah diterima di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.